sekarang kita udah ada di daerah Jakarta Selatan. Dan kita mau mengunjungi salah satu bekas kantor atau pabrik gitu yang udah cukup lama terbengkalai. Dan kalau kita lihat posisinya di samping kita kan persis jalan utama ya atau jalan raya. Jadi mungkin cukup bising ya. Cuman aku juga belum tahu sih untuk posisi si bekas pabrik atau bekas kantornya itu sebelah mana. Atau kita coba tanya aja kali ya? Boleh. Misi. Aduh, boleh ngobrol-ngobrol sedikit nggak, Mas? Boleh Kak. Mas orang sini? Iya Kak. Hah? Iya. Oh, orang sini. Udah berapa lama tinggal di sini, Mas? Wah dari kecil. Katanya dekat-dekat sini tuh ada sebuah bekas pabrik atau bekas kantor gitu, Mas. Dan Oh ada, sebelah sono no. tapi, Mas emang dengar-dengar berita kalau di situ tuh horor gitu ya, Mas? Wah sering Kak. Nih kita setengah 6 nih. Hah? Setengah 6 pagi. Tiba-tiba bunyi mana nih? Kaca. Der. Waduh, kalau udah lama kosong ya? Udah lama tuh. Pecah tapi pas disamperin. Nah ada pecah-pecahnya. Jadi cuma suara aja, tapi pas lihat ke dalam nggak ada kaca ataupun apapun yang pecah gitu di situ? Nggak ada. Oh, berarti bener ya mitos-mitos kayak gangguan-gangguan gaib yang dirasakan bahkan sama warga sekitar gitu ya, Mas ya? Wah ganggu. Apalagi kalau hujan. Kenapa? Kalau hujan kenapa? Wah terus ada cewek baju panjang. Ah. Pakai payung. Itu kan kunci deh. Itu orang atau... Nama setan nggak ngeliat tempat. Tapi Mas pernah lihat sendiri pakai mata kepala apa gosip-gosip aja? Ngeliat sendiri. Iya. Apalagi kalau tiap Kamis nih malam Pasti. mau maghrib, tendanya tuh bunyi mulut, der. Kayak ada yang lempar-lemparin Iya. apa gitu ya, batu benda gede. Model-model kayak konblok gitu gede. Terus tapi yang Tasya dapat infonya tuh katanya sempat ada kejadian pembunuhan. Oh, ada tuh. Benar Iya, gitu. lagi. Kayak SMP tuh. Udah lama berarti ya. Lumayan. Kejadian karyawan ngebunuh bosnya. Jadi karyawan itu semacam dendam sekali Iya, ya. mungkin. Tapi ketangkap nggak sih karyawan itu? Tangkap. Orang sempet rame di pinggir jalan. Ada ditemuin mayat gitu, Iya. keracunan. Itu kejadiannya ketahuan pas mau bubaran kantor aja. Waktu itu Mas lihat juga kejadian pas rame-rame ngumpul itu Pas, atau orang gosip saya aja? lagi parkir sini nih. Masih Mas, makasih ya. Kamu dulu. Lokasinya di mana sih? Aku jadi makin Boleh penasaran. tunjukin? Boleh. Kak. Siap. Mas, nanti dibayarin sama tim ya Mas ya. Makasih. Maaf ya Mas, jadi ganggu loh. Iya, kan. Pertama, kedua, ketiga masuk aja, Po. Oke. Makasih ya Mas Iya. Ini lanjut makan dulu, Boy. Makasih ya Mas. Iya, Po. Yang ini bukan sih? Iya. Ini 1, 2, 3. Soalnya gerbangnya ditutup nih. Padahal ini ada gemboknya, tadi gue kira dikunci, tapi bisa. Oh enggak. Yuk, kamu duluan dulu, takut aku. Tapi oke, sebelumnya aku pengen ngobrol-ngobrol juga sama Kak Jihanaudy. Kakak udah pernah belum sih ngalamin hal-hal yang mistis gitu? Kalau aku pribadi sih belum pernah sih kayak mungkin kayak lebih ke mungkin cerita-cerita di sekitar aku aja. Atau kita mau coba sambil ke dalam kali ya? Karena aku penasaran banget sih sama gedung ini jujur. Mitos kelamnya peristiwa yang dialami sepasang suami istri di kantor pengemasan Jakarta ini dipicu karena adanya hubungan terlarang hingga berakhir tragis. Dari rumor yang beredar, kasus pembunuhan dipicu lantaran terjadinya cinta segitiga. Bukan sekedar desas-desus belaka, nyatanya banyak saksi mata yang melihat bahkan mengalami kejadian mistis dan penampakan secara langsung hingga kini. Bangunan yang awalnya dioperasikan sebagai tempat pengemasan kini terbengkalai. Peristiwa demi peristiwa mistis yang dialami para karyawan seolah menegaskan bahwa tempat tersebut sudah dipenuhi oleh aura negatif yang kuat. Kalau Rudy sendiri udah ngerasa sesuatu belum sih dari di depan sini, Rud? Pekat sekali. Pekat gimana maksudnya? Ada sesuatu
seperti apa ya? Jalan lari atau Oh, berarti sebagainya di banyak sekeliling aktivitas sini. ya? Tapi Ruth, kamu bilang kan ada yang jalan lari, Ruth. Kenapa, Ruth? Hai, halo. Siapa kak? Di sana ada anak kecil, laki-laki dan perempuan. Mereka seperti kayak murung, sedih, kayak mau menyampaikan sesuatu. Kita jam 9.10-an di pintu kaca itu ada anak-anak kecil. Terus pas saya balik ke pos, ada lagi, hilang lagi. Di mana, Ruth? Kita mau coba ngedeket ke situ. Ini Oke. ada apa? Hai, Ini pintu Ada utamanya apa? juga nggak sih kayaknya? Kayaknya ya, ini pintu. hei, hei, Bisa dibuka kah? Ini di rantai. dia masuk ke sini. Coba jalan lain kali ya? Boleh, mungkin kita putar dikit. Oh ya, untuk fenomena yang tadi kan sempat diceritain juga tuh sama masnya. Oh, ini kan terkunci, tapi masyarakat melihat kayak sosok perempuan gitu loh. Pakai payung. Yang sejajar. iya. Eh. Kenapa, Ruth? Apa? Di atas. Kamu udah lihat ke atas loh dari tadi. Kenapa? Kenapa di atas apa tuh? Ada laki-laki di sana. Laki-laki? Dia lumayan kuat. Apa mungkin dia penguasa di sini? Suara. Kamu dengar nggak sih? Kamu siapa? Dia cuma liatin kita, dia ngawasin kita di sana. Di jendela itu. Ngawasin aja. Kalau dirasa-rasa energinya ini memang tenang. Dia memang tenang, tapi mencurigakan. Kalau dirasakan dari energinya, dia ini kuat sekali. Bisa jadi dia ini penguasa di sini. Kita emang harus masuk karena tadi anak kecil juga mau nonton kita masuk kan. Iya. Tapi ini akses buat masuk nggak sih? Atau Bisa nggak ya? Karena udah lama kali. coba bareng-bareng ya. Hati-hati. Dia tadi kayaknya di atas sini. Sebentar. Banyak debu ya. Iya. Kenapa kalau di? Kalian ada dengar? Seperti ada manggil-manggil. Manggil? Suara kayak Kayak dari atas nggak sih? Apa? Dari mana sih? suaranya dari sini. Di sebelah kanan. Sini. Debunya kerasa banget. Salah. Di sana ada sosok laki-laki. Dia pakai jubah hitam. Ini yang tadi kamu lihat di atas itu bukan sih? Beda. Beda. Dia pakai jubah semuanya itu seperti hitam-hitam. Dia tertunduk, wajahnya cuma kelihatan setengah. Dari samar-samar wajahnya ini kayak kakek-kakek. Kakek-kakek. Assalamualaikum. Coba deketin. Penasarannya itu kayak emang wujud aslinya atau kayak dia Siapa kamu? wujud gitu ya. Kamu nunggu di sini. Dia lagi coba komunikasi dengan sosok kakek yang ada di rumah. Kayak sendiriannya juga sih aslinya. Tasya. Jihan ini, dia ini memang penunggu di sini dan dia ini jahil, suka ganggu
orang-orang yang ada di sekitar sini. Pekerja-pekerja, dia usil memang. Kenapa dia kayak gitu, Kak Rudi? Saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Itu bahaya karena gara-gara dia nakutin orang-orang itu ketakutan. Orang-orang itu jadi kayak yang, ya gimana sih? Nggak fokus. Betul, masih mending kalau kerja nggak fokus. Kecelakaan gimana? Ada bapak-bapak tua, pendek, gemuk, terus kaki pendek ini. Oke, Rod. Terus sosok ini tuh emang ada semenjak pabrik ini masih aktif atau justru semenjak Sebelum. pabrik ini kosong baru dia ada di sini? Sudah lama kamu di sini? Semenjak Astaga! 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 Itu apa, Rod? siapa itu? Teman kamu? Bukan. Anak kecil. Jangan yang tadi lagi anak kecil yang pertama. Dia bilang itu bukan ulah dia, itu ulah anak kecil. Dia bilang, anak kecil yang mana? Iya, yang pertama itu bukan sih yang kita lihat. Dia di sini katanya belum lama. Siapa yang di atas itu? Dia nggak mau jawab tentang laki-laki yang tadi ngeliatin kita. Kayaknya bener kata Kak Rudi, kalau beliau ini kayak penguasa gitu kali ya. Makanya yang lain pada takut nggak mau jawab gitu. Itu anak yang tadi kan? Yang mana Kak Rudi? Itu di belakang forklift ada yang ngintip anak kecil. Itu kayaknya anak tadi yang di depan kaca. Berarti ngikutin kita ke sini ya? Kita coba. Karena tadi dia kayak mau kasih tanda kan katanya, terus tiba-tiba malah hilang. Kayak masuk ke dalam. Ini bisa lewat sini kayaknya nggak bisa deh. Buntu nggak sih, Ruth? Bisa. Iya. Bisa pelan satu-satu kamu duluan nggak apa-apa. As hati-hati. Oke. Jangan hati-hati. Anak itu naik ke atas. Kita mau naik Perlu juga kita atau gimana ke nih? atas atau kita cari yang di sini dulu? Saya penasaran sebenarnya. Tapi kok aura di atas bikin saya berdebar. Jadi kita tetap naik ke atas, saya mau tahu ada apa di atas. Tapi kalian harus hati-hati semua. Oke. Iya, kita pelan-pelan. Ya, sampai kosong ya. Oke. Kenapa, Ruth? Hati-hati dong. Apa lagi? Kenapa itu? Hal ini bahaya banget ya. Orang berjubah itu tiba-tiba di sini dia nggak mengizinkan saya naik ke atas. Berjubah yang di sana tadi? Yang tadi Yang di bawah tadi. Kalau nggak diizinin pasti ada sesuatu, Ruth, di atas. apa maksudnya? Gimana? Ini tetap naik apa gimana, Woy? Dia mau kamu yang duluan. Kamu berani nggak? Lu tapi dijagain dong, Ruth. Jihan harus duluan katanya. Nggak boleh saya yang duluan. Kamu berani? Aku temenin di samping kamu, di belakang kamu, aku di belakang kamu. Misi. Pantry dapur. Apa? Boleh? Saya merasa ada yang mengawasi kita di sekitar sini. Saya nggak tahu siapa dia, dari mana dia. Tapi Jihan boleh pegang? Assalamualaikum. Datang. Ada sesuatu mau datang dari arah sana. Sosok yang kita temuin tadi bukan? Beda lagi? Entah. Ada laki-laki datang. Sini. Ya, nggak apa-apa. Saya datang ke sini bukan maksud jahat.
Saya datang ke sini cuma mau mengulik tempat ini. Di depan saya ini ada sosok laki-laki yang tadi lihat kita. Kamu ini siapa? Korban. Diracun? Diracun siapa yang makan? Pasangan. Istri. Istri. Dia bilang, dia ini adalah korban pembunuhan. Dia bilang, dia ini adalah korban pembunuhan. Tapi kan kalau dari info masyarakat sekitar tuh itu diracun sama karyawannya. Jadi ini sosok yang menyerupai korban ini. Dia bilang, dia ini diracun sama istrinya. Kamu bilang istri bukan? Bukan. Siapa? Oh, ada hubungannya dengan istri maksudnya, bukan istrinya. Terus maksudnya gimana nih? Aku masih belum nangkep soalnya. Maksudnya apa? Istri selingkuh. Oke. Istrinya selingkuh maksudnya. Jadi saya salah menangkap. Awalnya saya kira maksudnya istri. Bukan istrinya, tapi Selingkuhan. istrinya selingkuh. Dan selingkuhnya hanya itu Yang ngebunuh. yang membunuh dia dengan racun. Dulu ini ada perselingkuhan cinta segitiga antara karyawan dan bos. Nah, karena pacarnya ini cemburu, ya diracun. Yang akhirnya itu Tadi saya dengar di sebelah sana itu ada yang teriak, kemudian nangis. Itu seperti suara perempuan depresi. Dan ketika si sosok yang tadi depan saya ini menghilang. Entah apa yang terjadi. Fokus Rudi pun terpecah saat menguak sosok laki-laki, namun dikejutkan dengan sosok perempuan yang seolah ingin dihampirinya. Ada tangga ya? Di sebelah sana, di tangga bawah sana, ada perempuan. Dia seperti perempuan yang depresi, nangis. Kamu kenapa? Racun? Sama. Siapa yang melakukan? Pasangan? Suami? Jangan sepasang sama yang tadi. Atau beda lagi? Dendam. Hati-hati Kak Rudi. Dia lari ke sana. Sebentar. Pelan-pelan. Rud, pelan-pelan Rud. Gila banget sih. Rudi pelan-pelan. Rudi pelan-pelan. Hei, sebentar, saya mau bicara. Toilet. Boleh bicara bentar? Ayo, saya mau bicara sebentar. Ada apa di sini? Maksudnya apa? Kenapa ada racun-racun di sini? Kenapa semuanya bicara tentang racun? Kamu nggak suka cahaya? Mau Tim, night vision? Saya butuh night vision karena sosok ini nggak suka cahaya. Saya boleh matiin lampu. Ibu,
Memuja sosok ibu. Dia memuja sosok ibu, siapa itu? Ibu. Kok air ya, kayak suara air? Jadi perempuan ini berselingkuh dengan seorang laki-laki. Oke. Jadi si selingkuhannya ini sedang menjalani sebuah ritual, dan ritual itu mengadu domba antara pasangan ini. Ruth, aku nggak nyaman deh, kita perlu nyalain lampu nggak sih? Ya udah nggak apa-apa. Takut. Oke, boleh. Titim boleh nyalain lampu nggak? Teman-temanku. Jadi jadi si pengadu domba ini dia memuja sosok yang dia sebut ibu. Kok dia pergi? Dia ketakutan dan kemudian dia pergi. Jangan dia mau datang aja, Ruth. Ruth. Tiba-tiba tadi saya diserang sama sesuatu dan dia lari cepat sekali ke sana. Ada yang, Kak Dudi tau nggak yang nyerang kayak sosoknya kayak gimana? Samar-samar dia seperti apa, perempuan ya. Gak terlalu jelas, yang sedikit yang saya rasa itu kayak perempuan. Kenapa? Apa ya? Ada sesuatu lagi di sini. Tadi dia sekitar sini, tapi kemudian menghilang. Kayaknya dia bersembunyi di balik. Di balik pintu ini. Ini ada seperti makhluk jahat lain yang juga ikut mengganggu orang di sini. Kamu siapa? Kamu suka ganggu ya? Dari aura kamu memang kamu kelihatan jahat. Pasti kamu salah satu yang bikin ulah di sini. Di samping saya ini yang saya pegang, ini ada perempuan, tubuhnya kurus. Oke. Dia pakai baju tipis berwarna putih dan bajunya ini compang-camping. Anehnya, tangannya itu panjang sekali sampai nyentuh lantai. Ini yang dilihat sama sosok itu nggak sih? Tadi kan mas-masnya bilang ada cewek pakai baju putih pegang payung. Tapi dia nggak nyebut tangannya panjang. Aduh, kebayang lagi. Siapa itu perempuan dengan payung? Ibu? Siapa itu ibu? Ibu itu yang tadi menyerang saya. Ada sosok di sini yang sangat kuat, perempuan di sekitar sini. Itu dia biasa dipanggil ibu. Kayak sosok terkuat di tempat ini tuh si ibu itu maksudnya. Kayaknya ada dua deh, Kak. Ibu sama yang di atas tadi. Kamu ini siapanya? Mengawal ibu. Jadi dia adalah salah satu pengawal ibu. Paling lihat ya sosok perempuan duduk di depan situ. Pakaiannya aja putih, rambut panjang. Dia di sini dia sudah lama ngikut ibu. Dia bilang, dia terus bersama ibu, mengawal ibu kemana-mana. Yang menyerang saya itu tadi memang ibu. Jadi si ibu ini dia nggak suka diomongin sama perempuan tadi. Dan akhirnya si perempuan itu makanya cepat lari. Karena perempuannya itu lari, saya lah yang diserang. Oke, jadi dia takut. Dia takut. Ada yang mau disampaikan lagi nggak sama sosoknya? Saya mau bicara sama ibu.
Di mana dia? Di mana saya bisa bertemu ibu? Di depan, yang jelas kalau bicara. Jangan main-main ya. Kenapa? Dia lari ke depan sana. Pelan-pelan, Karut. Karut, pelan-pelan. Rut. Pelan-pelan, Karut. Gelap. Aduh, Kak. Ada suara laki-laki merintih. Di situ ya. Kayaknya beda sosok lagi deh ini. Ini lagi merintih katanya. Kamu siapa? Ada korban pembunuhan juga yang katanya karyawan. Jangan-jangan ini. Sini. Kamu nggak tahu sih korbannya cewek apa cowok? Nggak mau. Ya udah, kita ngomong di sini aja. Misi. Misi ya, misi. Ini ada sosok Boleh digambarin seperti apa? laki-laki. Dia merintih sambil pegang dadanya. Dia seperti ini. Dia seperti itu, dia megang-megang dadanya. Kenapa? Jangan bilang kamu diracun lagi. Bukan diracun. Oke, ada info karyawan yang meninggal. Ada hubungannya nggak sama sosok ini? Sakit dadanya katanya. Sakit jantung. Kayaknya ini nih, Kak. Karyawan yang meninggal jangan ini. Yang katanya meninggal tiba-tiba pas lagi kerja. Jadi dia pertama kayak semacam lihat sesuatu. Oke. Dia lihat sesuatu, kemudian sesuatu itu kayak yang melewati menembus badan dia, dan kemudian dadanya terasa sesak, sakit sekali. Jadi kemudian dia terjatuh sambil kesakitan, dan akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi sosok yang saya ajak bicara ini adalah sosok Jin Korin yang menyerupai dia. Tapi yang nembus dia itu apa? Yang nyebabin sampai dia jadi meninggal? Siapa yang melakukan itu terhadap kamu? Dia nggak berani menyebutkan. Setiap kali kita bahas tentang sosok ibu itu selalu buntu. Selalu buntu. Dan itu pun berakhir pasti Kak Rudi diserang. Kak Rudi merah-merah banget. Ya, Itu kayak pantulan energinya kah Kak Rudi? ini karena memang bentrokan energi antara saya dengan makhluk-makhluk halus yang tadi menyerang saya. Jadi kayak darah saya terasa panas. Ya udah, kalau kamu takut nggak berani nyebutin nggak apa-apa, saya nggak paksa. Maaf ganggu. Kamu boleh kembali ke asalmu. Assalamualaikum. Oke, Ruth. Aku masih penasaran banget karena di sini banyak banget teka-teki yang belum terjawab, mulai dari sosok ibu itu siapa. Jangan-jangan si ibu itu yang juga suka neror karyawan-karyawan pas tempat ini masih aktif, Le. Tapi kita buntu sekarang, mau nanyanya kemana? Ibu yang tadi di kamar mandi itu bilang, katanya dia adalah pengawal ibu. Pengawal berarti ibu ini punya pengawal. Bisa aja yang menyerang dia bukan ibu, tapi pengawalnya ibu. Atau mungkin pengawal itu disuruh sama ibu. Jadi udah kayak ngebangun koloni sendiri gitu ya berarti?
kayak ada ratunya, ada penjaganya, dan di bawahnya pun masih ada lagi kayaknya. Berarti di sini ada semacam koloni yang memang dipuja sama beberapa manusia yang tahu tentang itu. Oke. Tapi sekarang informasi kita buntu nih. Dari tadi ibunya tuh di mana tuh nggak ada pertanda sama sekali, dan sekarang kita mau komunikasi bahkan sosok ini juga udah nggak ada. Karena dia takut banget kayaknya, Kak. Iya, nggak mau ngomong juga kan tadi apa yang Gus. Oh iya. Kenapa, Rat? Ayo kita cari sosok Kamu pucat banget. yang tadi. Oke. Tapi sekarang informasi kita buntu nih. Dari tadi ibunya tuh di mana tuh nggak ada pertanda sama sekali, dan sekarang kita mau komunikasi bahkan sosok ini juga udah nggak ada. Karena dia takut banget kayaknya, Kak. Iya, nggak mau ngomong juga kan tadi apa yang Gus. Oh iya. Kenapa, Rat? Ayo kita cari sosok Kamu pucat banget. yang tadi. Rut, kamu pucat banget, Rut. Iya. Rut. Aduh, Di. Dari tadi kita tuh dibawa muter-muter terus loh, Rut. Kita kenapa muter-muter mulai dari tadi, Rut? Ke atas, ke bawah. Kak Rudi. Rut. Gak apa-apa. Aman, Rut. Rut. Kak Rudi. Ada pengaruhnya nggak sih sama lupa ini? Apa yang dibawa? Kenapa Kak Rudi? Kita ini diawasi banyak banget dari berbagai arah. Oke. Kayaknya ini gara-gara ini salah satunya. Jadi ngumpul ya? Terus ini gimana nih? Ini mau diapain ini? Mau ditaruh apa gimana? Kita taruh aja ini. Di mana? Ke salah satu sudut ruangan. Di mana? Banyak elektronik apa? Mau ditaruh sini? Atau? Oke. Sampai kelupaan. Mau lupa kemana-mana? Gak apa-apa. Tadi aku juga nggak soalnya hanya nyadar. Gak apa-apa. Tadi sejak kita awal penelusuran, memang saya rasa sesuatu ini energinya bentrok dengan saya. Yang saya rasakan memang perut saya tuh kayak sakit, sesuatu yang melilit yang entah apa. Ada apa ini? Dan makanya tadi sempat berhenti kan. Oke. Ya, saya memang nggak enak, dan makin kesini saya ngerasa kayak perut saya nggak enak, makin nggak enak. Saya coba mau cari ke sana. Sebelah sana. Yuk. Wajah. Penelusuran pun kami lanjutkan. Meski mengalami kebuntuan, kami pun tetap berusaha mencari keberadaan sosok yang disebut ibu tersebut. Ada apa di sana, Karut? Ada siapa? Ada sosok putih, semua putih, cahaya putih di sini. Siapa kamu? Tunjukkan wujud aslimu. Rut. Dia kayaknya udah nggak kondusif banget deh. Rut. Ibu. Ini dia, Ibu. Sosok ibu. Boleh digambarkan sosoknya seperti apa, Rut? Sosoknya putih. Dia perempuan. Oke. Rambutnya itu keriting, ngembang panjang segini. Wajahnya ini seperti menyeramkan. Tatapannya benci. Dia matanya hitam semua. Wajahnya pucat sekali seperti mayat. Jari-jarinya panjang dan berkuku tajam. Dia pakai baju warna putih dan ada renda-rendanya. Renda itu seperti ada
bunga-bunga di rendanya, tapi dekil. Kalau rendanya kayak Belanda mas. Karena ini kan udah dari zaman Belanda. Iya. Itu di jendela sana itu ada banyak yang ngintip. Ada banyak makhluk yang ngintip. Jangan pas suka ini ya lagi pengawal-pengawalnya si ibu ini lagi bisa jadi. Itu perempuan kurus yang tadi di kamar mandi. Tangannya panjang yang ya. di toilet. Kesini kak. Oh, mereka semua ini pengawal. Terus kenapa dari tadi kita diserang sama sosok ibu? Padahal kita nggak niat jahat. Kita nggak ngapa-ngapain. Oke. Sekarang saya mau kasih tahu. Ruth, Sebenarnya dia ini tertarik sama Jihan. Dia mau Jihan jadi salah satu pengikutnya. jangan dong. Tapi saya tahan Lurusin. supaya dia nggak ambil Jihan. Jadi sekarang saya yang kena. Terus ini gimana, Ruth? Jadi sekarang saya yang disakitin, saya yang diserang. Karena saya dari tadi mempertahankan, saya tadi ngejaga Jihan sejak awal. Ruth. Jangan dipaksa, Ruth. Ruth, jangan dipaksa, Ruth. Ya, kamu nggak boleh ganggu, kamu nggak boleh ganggu siapapun di sini. Ya, nanti kita selesaikan. Ruth. Ruth, jangan dipaksa, Ruth. Aduh. Terus ini gimana nih? Ya, saya ngerti. Nanti setelah ini saya bicara lagi. Setelah ini kita bicara lagi. Teman-teman saya udah Oke. udah nggak kuat. Kita pakai. Oke. Ruth. Udah. Nggak kuat, Ruth. Udah. Ruth, mau break dulu nggak, Ruth? Break. Mau break. Ya. Kayaknya kondisinya udah nggak kondusif juga. Kita break dulu kali ya. Oke. Supaya nggak kenapa-napa juga ya. Yuk, kita istirahat sejenak ya. Rudy tuh ngalamin hal-hal yang menurut aku aneh ya, Kak Jihan. Tadi kena serang udah 3 kali ini loh. Iya, dari awal masuk ke tempat ini, jujur emang banyak banget hal aneh yang kita rasain juga kan. Mulai dari suara-suara, terus juga kayak apa ya, atmosfernya aneh aja. Dari awal kita masuk Kalau itu kamu udah rasain apa? pengap banget, dan kita bisa lihat ini luas ya, ini lapang, nggak kayak yang di atas. Dan menurut aku seperti yang Kak Rudy bilang, pas kita di bawah itu kayak ngerasa ada banyak yang ngeliatin gitu. Dan ya memang karena nggak ada Kak Rudy, nggak mungkin juga kita lanjut penelusuran lagi. Kurang enak. Cuma memang titiknya udah hampir terang juga ya, hampir terjawab semua pertanyaannya. Sambil kita cari lokasi uji berani, sekalian kita jenguk Kak Boleh, Rudy, kita kondisinya sambil kayak ngobrol-ngobrol. apa. Sekalian tanya. Kita sampai. Ruth, Kak Rudy udah nggak apa-apa? Aman, Ruth? Aman? Sudah lebih baik. Better ya. Tadi kenapa enggak? Aku nggak ngerti, kamu tiba-tiba kan tadi kayak keserang gitu. Nah itu kenapa? 3 kali. Tiba-tiba langsung panik kayak gitu. Ya, karena tadi sejak di awal dari sana itu saya memang sudah diserang. Sebenarnya memang saya ada perasaan gak enak. Ini mereka ini nyerang Jihan, jadi saya sudah bentengin Jihan sejak awal. Itulah kenapa mereka bertubi-tubi menyerang saya. Tapi berarti bisa dipastikan si sosok ibu itu adalah sosok terkuat ya di tempat ini? Betul, dia yang paling terkuat memang selama tadi kita temui. Terus gimana dengan sosok yang sebelumnya kita temuin? Dia bilang dia melakukan ritual untuk ibu. Nah itu maksudnya ritual apa ya, Ruth?
memang ini ada namanya manusia. Itu kadangkala ada perasaan serakah, dendam dan sebagainya. Dia diperlakukan dengan buruk dan dia juga ingin mendapat kesuksesan yang secara instan gitu. Dia lampiaskan itu kepada orang yang dia benci. Jadi dia itu memang benci banget sama pasangan ini karena dia ini diperlakukan sama suaminya itu diperlakukan dengan buruk. Seperti itu. Jadi dia kayak melibatkan sosok makhluk halus untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti itu ya? Iya, benar. Terus kalau sosok yang karyawan yang katanya meninggal tiba-tiba dimasukin badan itu sama ibu juga atau? Iya, karena mereka semua yang di sini itu tunduk pada perintah sosok ibu. Antek-anteknya berarti ya? Betul. Seandainya tempat ini akan kembali aktif, apa yang harus dilakukan supaya minim dari gangguan-gangguan gaib? Kalau misalnya tempat ini akan difungsikan kembali, memang sosok ibu ini harus dipindahkan. Tapi kamu secara pribadi aman nggak kalau abis ini kita uji berani? Sudah lebih baik. Aman berarti ya? Kalau dari tadi yang saya rasakan, energi yang paling kuat itu adalah di tempat di dekat toilet yang tadi kita bertemu perempuan si kurus itu. Berarti lokasi uji beraninya di situ aja? Iya, di situ kita bisa adakan uji berani. Yaudah, kalau gitu langsung aja deh kita jemput sahabat uji berani. Dan Jihan juga bisa istirahat di kontrol room dulu ya. Thank you Kak. Yuk. Lebih bergeser lagi. Oke. Arlin, sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani. Arlin, tugas Arlin di sini selama uji berani adalah menceritakan apapun yang Arlin rasakan, apapun yang Arlin lihat, apapun yang Arlin cium. Tangannya boleh diangkat keduanya. Oke. Di tangan Arlin sudah terdapat sebuah lonceng. Silakan dibunyikan jika Arlin merasa tidak kuat dengan gangguan yang ada. Dan persis di depan kamu ada sebuah lilin. Pastikan lilinnya jangan sampai mati karena itu adalah satu-satunya sumber pencahayaan kamu. Sekali lagi Tasya tanya, Arlin yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Yakin Kak. Tim, matikan lampu. Oke, sahabat uji berani baru aja melepas penutup matanya. Kalau Masing-masing ya, jangan ganggu. Suara apa itu? Suara apa? Masing-masing jangan ganggu. dengar suara tuh ke tangga dulu deh. Sosok apa tadi yang di tangga itu? Ruth? Ini yang di tangga, tadinya ada satu, sekarang ada nambah lagi nih. Ada sosok lain lagi yang juga tadi saya lihat di atas, di jendela atas, yang tiba-tiba muncul dari jendela atas. Ini ada bentuknya laki-laki dia itu kayak yang pakaiannya itu kayak compang-camping berwarna hitam. Dan bibirnya itu kayak apa ya, lebar gitu. Suara apa itu? Masing-masing jangan ganggu. Ini suara kenceng banget. Ada suara benda jatuh. Gelap kencang lagi sekali. layarnya. Dan ini kelihatannya sahabat uji berani juga semakin was-was. Tolong jangan ganggu. Kita udah beda alam.
Di sebelah sana ada suara. Tapi nggak tahu. Suaranya suara laki-laki. Siapa yang jalan di atas? Sekarang ada orang nangis. Suara tangisan. Suara nangis. Suara tangisan. Justru kita nggak ngalamin itu tadi pas penelusuran ya. Ada si perempuan yang diracun itu memang dia berteriak kemudian menangis. Adanya di sebelah sana. Tapi di sini juga berat rasanya. Jangan ganggu, tolong jangan ganggu. Kita udah beda alam. Jangan gitu, jangan ganggu. Arlen. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini mengikuti uji berani. Boleh diceritakan apa yang Arlen alami di tempat ini? Tadi pertama aku dengar suara kayak ada yang gitu. Cuman suaranya hilang. Terus aku diem kan. Terus suara orang nangis. Kayak cewek. Terus suara mandi kayak air jebar-jebur gitu. Oke, sama kayak pas kita penelusuran ada suara air. Ya udah kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasinya Arlen. Kita ke tempat yang lebih nyaman untuk Arlen ya. Oke, Kak. Pemirsa, usai sudah penelusuran kami malam hari ini dan membuktikan bahwa di tempat ini terdapat kejadian-kejadian yang aneh dan janggal semasa tempat ini masih aktif. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, dan juga mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.